Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam Sirah Nabawiyah membacakan kisah Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua pemirsa Sirah Nabawiyah Umi Nini Gawat bekerja sama dengan GN YouTube channel. Semuanya Umi Nini Gawat doakan dikaruniai umur yang panjang, dikaruniai rizki yang berkah, dikaruniai kesehatan jasmani rohani, dan selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Kita bertemu dalam Sirah Nabawiyah bab yang ke-76. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan. Terima kasih. Ingat, masih dalam pandemi COVID-19, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Umi Nini yang 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari atau menjauhi menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita mulai ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab yang ke-76 ini adalah sahabat-sahabat Rasul yang sakit. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengisahkan saat Rasulullah SAW sampai di Madinah itu adalah merupakan bumi Allah yang paling potensial untuk wabah penyakit. Wabah penyakitnya yaitu wabah penyakit demam. Dampaknya banyak sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang terkena penyakit demam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga baginda Rasulullah SAW untuk tidak sakit sehingga beliau tidak terjangkit wabah demam. Namun sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Amir bin Fuhairah, dan Bilal yang tinggal satu rumah, mereka semua terjangkit penyakit demam. Sehingga lalu Aisyah menjenguk mereka. Dengan peristiwa ini terjadi saat hijab belum diwajibkan, mereka bertiga diserang demam yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Jadi demam tinggi. Aisyah radhiyallahu anha mendekat kepada ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, "Bagaimana kabar ayah Anda?" Abu Bakar menjawab, "Semua manusia disambut ria oleh keluarganya di pagi hari, sementara maut lebih dekat padanya daripada tali sandalnya sendiri." Aisyah berkata, "Demi Allah, ayah tidak sadar akan apa yang ayah ucapkan." Jadi saking demam tinggi, Abu Bakar As-Siddiq tadi jawabannya tidak sesuai apa yang ditanyakan oleh putrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mendekat kepada Amir bin Fuhairah dan bertanya, "Bagaimana keadaan kamu, Amir?" Amir bin Fuhairah menjawab, "Telah aku jumpai kematian sebelum mencicipi. Sesungguhnya kematian datang pada para pengecut dari atasnya. Setiap orang itu berjuang dengan kekuatannya, sebagaimana sapi jantan menjaga kulitnya dengan tanduknya." Aisyah radhiyallahu anha juga bingung. Demi Allah, Amir tidak menjawab, tidak menyadari apa yang dia katakan. Adapun Aisyah mendekati Bilal dan bertanya,
Bilal menjawab, bila demam menyerangnya, ia berbaring di emperan rumah dengan mengangkat suaranya sambil berkata, Bilal ini ya, wahai, bisakah aku kembali bermalam di Fak, tempat di luar Mekah, sementara di sekitarku terdapat Iskir, nama pohon yang beraroma wangi, dan Jalil, nama tumbuh-tumbuhan. Mampukah suatu saat aku berada di mata air Majanah? Adakah gunung Syamah dan gunung Tofil terlihat olehku? Aisyah lalu memberitakan apa yang ia lihat, yang ia dengarkan, jawaban-jawaban tadi dari Abu Bakar As-Siddiq, dari Amir bin Fuhairah, dan dari Bilal kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah langsung berdoa untuk para sahabatnya yang terserang wabah penyakit demam tinggi tadi. Aisyah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, mereka bertiga berbicara asal-asalan dan tidak sadar dengan apa yang mereka katakan, mereka ucapkan akibat serangan demam tinggi. Rasulullah SAW langsung berdoa, ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana telah Engkau jadikan kami mencintai Mekah. Atau kokohkanlah rasa cinta kami kepada Madinah. Berikanlah kami keberkahan di dalam mud dan sok Madinah, yakni makanannya. Alihkanlah serangan wabah ini ke Mahyah. Mahyah adalah Al-Jufah. Akibat serangan demam ini banyak sahabat yang mengerjakan sholat dengan cara duduk. Rasulullah SAW keluar dan menemui mereka yang kala itu menunaikan ibadah sholat dengan duduk. Langsung baginda Rasulullah bersabda, ketahuilah wahai sahabatku, apabila engkau sholat dengan duduk, itu pahalanya setengah sholat yang dengan berdiri. Maka para sahabat-sahabat yang sakit tadi berupaya dengan sekuat tenaga menjalankan ibadah sholat dengan berdiri, karena sayang sekali kalau pahalanya sholat dengan duduk separuh daripada ibadah sholat dengan berdiri. Nah, saking itu ingin sekali mendapatkan harapan pahala. Itulah orang yang soleh dan beriman, pastilah dengan sakit, dengan sekuat tenaga, ibadahnya sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, dengan penanggalan Hijriah, Rasulullah SAW sampai di Madinah itu pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada saat itu duha berakhir, saat matahari tidak begitu panas, Rasulullah SAW sampai di Madinah saat usia beliau 53 tahun, yaitu 13 tahun setelah beliau diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi, sebagai Rasul. Nah, Rasulullah SAW tinggal di Madinah pada akhir Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, Jumati Ula, Jumati Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Pada bulan-bulan inilah, pada bulan Muharram tahun berikutnya, Rasulullah SAW tidak berperang melawan kaum musyrikin. Pada bulan Safar, tepat setahun setelah kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, beliau keluar untuk berperang dan berjihad untuk melawan musuhnya sesuai yang Allah SWT perintahkan, serta memerangi orang-orang musyrik. Rasulullah SAW menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya di Madinah selama beliau berada di medan jihad.
pada bulan itu diizinkan berperang, yaitu dalam situasi yang genting yang dapat mengancam eksistensi kaum muslimin di Madinah, di mana kaum Quraisy tidak sadar dari kesesatannya dan sama sekali tidak mau menghentikan kejahatannya. Allah SWT mengizinkan kaum muslim untuk berperang, dan Allah SWT berfirman pada surat Al-Hajj surat 22 ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ayat tersebut turun dalam rangkaian ayat yang menunjukkan kepada mereka bahwa izin tersebut hanyalah untuk menyingkirkan kebatilan dan menegakkan syiar-syiar Allah. Surat Al-Hajj ayat 2, surat Al-Hajj surat 22 ayat 41, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendapat yang benar dan tidak ada pilihan lain bahwa izin tersebut diturunkan di Madinah setelah hijrah, tidak di Mekah. Jadi firman Allah tadi surat Al-Hajj ayat 39 dan 41 diturunkan di Madinah, bukan di Makkah. Sikap bijak harus diambil untuk menghadapi kondisi saat itu di mana sumber utamanya adalah kekuatan dan kesewenang-wenangan kaum Quraisy. Kaum muslimin harus membentangkan kekuatan mereka pada jalur perdagangan dari Mekah ke Syam. Dalam hal ini Rasulullah SAW menempuh dua langkah, yaitu yang pertama, mengadakan perjanjian persekutuan atau perjanjian untuk tidak melakukan permusuhan dengan kabilah-kabilah yang berdekatan dengan jalur perdagangan itu. Di samping itu, mengadakan perjanjian persekutuan atau tidak mengadakan permusuhan dengan kabilah Juhairah sebelum melakukan kegiatan militer. Kedua, melakukan ekspedisi-ekspedisi secara bergantian ke jalur tersebut, jadi jalur Mekah Madinah yang perdagangan yang akan menuju ke Syam. Untuk hari ini, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Apabila ada tutur kata atau kata-kata yang Umi Nini ucapkan ada salah, mohon bisa dimaafkan. Bertemu lagi esok dengan bab yang berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.